Waktunya ngobrol beda. Bincang bareng Dr. Darmawan, membahas isu terkini dengan lebih dalam. Nah, Tin, kita mau bahas kali ini khusus tentang kecemasan atau ansietas di kalangan dewasa muda ya, remaja dewasa muda ya. Nah, jadi tentang kecemasan ini sendiri, kalau di psikologi sama di psikiatri sama ya, kalau kita pakai DSM ya. Jadi semua orang pasti ada cemas kan, dan mungkin orang nggak cemas ya dalam hidupnya. Tapi kan cemas yang patologis adalah cemas ya sampai mempengaruhi gejala-gejala perasaan distress dan dia disability. Bahkan kalau di psikiatri kita banyak kasus-kasus yang dengan keluhan somatik ya. Jadi ada sakit ini, sakit ono, sakit mah, sakit kembung, segala sakit kepala, otot gitu ya. Nah, kalau dari praktek saya itu yang banyak itu kan misalnya masalah tadi kaitannya sama yang episode sebelumnya tentang eksistensi. Itu kan mereka itu mencemaskan masalah pengakuan diri, dirinya diakui enggak, cukup kompeten enggak. Kemudian juga ini enggak, apa namanya, kalau yang cewek mungkin suka ditanya kapan nikah, ya gitu ya. Mungkin kalau cowok enggak gitu ya. Terus udah gitu, apalagi Tin yang biasanya kamu temuin tuh keluhan-keluhannya, masalah-masalahnya. Kalau berkaitan dengan usia misalnya, usia-usia kerja ya, usia 20-an tahun gitu ya. Yang paling sering muncul adalah isunya berkaitan dengan konsep diri gitu ya. Jadi cemas tentang dirinya sendiri gitu. Apakah saya mampu, apakah saya layak, apalagi Nggak pede. ya nggak pede gitu ya. Tapi kadang-kadang itu tuh sebenarnya masih dalam tahapan yang wajar. Kita sebutnya sebagai masih dalam tahap pencarian jati diri mereka. Tapi ada sebagian juga yang ketika merasa cemas itu justru menghambat mereka untuk bekerja. Jadi ketika sebenarnya kapasitas itu ada, mampu, tapi karena ketakutan sendiri, performa kerjanya itu menjadi turun. Iya, nggak optimal hanya karena ketakutan dengan diri sendirinya itu. Nah, disitulah kita sudah sebut sebagai cemas itu tuh sebagai sebuah disorder ya, atau maksudnya mungkin sebuah hambatan yang sebuah gangguan. Ada disable ya. Betul. Dan dia mengganggu fungsi sosialnya dia juga. Jadi bisa mau ketemu temen jadi nggak pede, nggak nyaman, takut salah ngomong gitu ya. Mungkin ada sebagian orang yang bercerita, iya setiap kali mau update status gitu, update, delete gitu ya. Ujung-ujung nggak jadi di-upload gitu ya. Nah itu juga salah satu yang menjadi pertanyaan bagi si dewasa-dewasa muda ini tuh, apa sih saya tuh siapa sih gitu ya, layak nggak sih saya menjadi pasangannya siapa misalnya, atau enggak saya layak nggak sih dapat posisi ini gitu ya. Apalagi sekarang di perusahaan-perusahaan sekarang Dok, kalau yang saya lihat muda-muda sudah pada dapat posisi-posisi yang lumayan sehingga tekanan kerja juga semakin besar. Nah itu mereka sudah mulai questioning tentang diri mereka sendiri, kira-kira gue ini bisa nggak ya untuk menjalani beban kerja ini gitu. Padahal atasannya sudah menilai, oh dia mampu untuk menyelesaikan. Tapi karena dia cemas bisa juga performanya jadi nggak optimal tadi, dia nggak berani mengungkapkan idenya, pendapatnya kayak gitu ya. Itu tuh kayak lingkaran setan gitu loh. Jadi saya takut, saya nggak berani gitu ya. Terus performa kerja menurun, saya makin takut gitu. Jadi ya udah muter-muter di situ aja. Jadi nggak maju-maju. Nggak maju-maju. Nah itu salah satu kondisi cemas yang paling sering kali terjadi. Dan itu ada hubungannya dengan automatic thoughts ya, seperti thinking error-nya dia. Misalkan dia itu lebih nempel ke hal yang negatif di otaknya, jadi dia berhasil 4 kali, gagal sekali, tapi ya jadi itu yang salahnya, benar. Atau overgeneralisasi. Atau juga mungkin yang agak perfeksionis ya, berpikirnya hitam putih ya, all or nothing ya. Yap. Ini ada kaitannya dengan si cemas black and white thoughts ya. Jadi cara berpikir mereka tuh terlalu absolut. Jadi antara kalau nggak yang harus bagus banget, ya sekalian nggak usah. Nah itu tuh model-model cara berpikir seperti itu tuh sering sekali tuh membuat kondisi cemas itu semakin dalam tanda kutip ya. Jadi kayak cepat kambuh. Gitu. Jadi awalnya misalnya mungkin cemasnya masih cemas normal yang seperti tadi saya katakan bahwa ya memang bagian dari pencarian jati diri, exploring tentang kerjaan mereka gitu ya. Tapi karena punya cara berpikir yang terlalu absolut itu, nah jadi kita seakan-akan kerja tuh harus paling bagus, gak boleh salah. Sedangkan kita tahu ya namanya orang belajar pasti akan naik turun. Dan tak ada gading yang tak retak. Benar banget.
Tapi mereka maunya yang betul-betul perfect. Jangan-jangan mencari pasangan juga seperti itu. Iya, gitu ya. benar. Nah tadi dokter bilang tentang cemas pada saat mau menikah. Itu salah satunya begitu. Karena juga kita lihat bahwa keluhan-keluhan pasien-pasien datang ke saya tuh khawatir kalau misalnya nanti nggak dapet pasangan yang sesuai dengan listnya ya, nggak sesuai dengan karakteristiknya. Itu juga sering Ekspektasinya. benar. Padahal kalau kita bicara tentang pernikahan tuh, ya memang pernikahan adalah kata kerja ya, dimana mesti selalu diupayakan ya seperti itu. Tapi ada nggak tuh kasus-kasus yang juga ada kecemasan yang kaitannya sama ekonomi, sehingga orang tuh mau nikah tapi mesti punya ini dulu, punya itu dulu, kerjaan mesti mapan, tapi posisi apapun dia nggak mapan-mapan. Kemudian lagi sekarang fenomena child free, ya kan, takut punya anak, ya, jadi nggak mau punya anak kalau nikah gitu. Sering juga ya temu kayak gitu ya. Dalam menikah tuh yang sering kali jadi kekhawatiran yang datang ke saya adalah mampukah saya untuk berkomitmen dalam pernikahan saya, itu yang pertama. Yang kedua adalah akankah hubungan pernikahan saya baik-baik saja ke depannya. Itu yang seakan-akan menjadi momok bagi mereka, sudah siapkah saya untuk menikah gitu. Itu juga membuat mereka jadi ragu untuk mengambil langkah pernikahan. Atau mungkin kebanyakan membandingkan ya. Kan udah pacaran sama si A putus, sama si B putus, sama si C putus. Jadi banyak membandingkan, apalagi sekarang usia pernikahan juga makin mundur ya. Nah kalau berbicara mengenai tadi kecemasan pada pernikahan ya. Rata-rata orang yang menikah gitu ya, mereka sendiri sebenarnya belum lepas dari kecemasan mereka secara individual. Insecure secara individual itu belum selesai, lalu kemudian masuk ke fase berikutnya pernikahan, sehingga itu terakumulasi. Ditambahkan. Kecemasan pasangan. Bukan kecemasan pasangannya ya, tapi relasinya ya, garis hubungan antara suami dan istri itu sendiri yang membuat kondisinya tuh semakin kompleks gitu. Belum lagi kalau punya anak gitu ya. Benar, jadi masalah lagi. betul. Jadi ujung-ujungnya nanti ya pola asuh. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau misalnya nanya kenapa sih ibu-ibu gitu ya suka ngomel-ngomel gitu ya, rata-rata tuh kecemasannya secara pribadi itu belum selesai, lalu kemudian otomatis akan turun menjadi dalam bentuk pola asuh. Kaitannya sama medsos gimana tuh? Saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu tentang Mahmud. Ini pengalaman muda. Benar. Nah berkaitan dengan medsos juga begitu. Kalau tadi kita berkaitan dengan episode sebelumnya ya, eksistensial gitu ya. Ketika di postingan-postingan orang-orang yang diposting tuh sesuatu yang baik-baik aja gitu, otomatis secara tidak langsung standar-standar itu muncul. Oh bahwa ternyata itu tuh harus yang seperti itu ya, atau nggak harus deh. Seenggaknya mungkin orang berpikir, oh ternyata orang tuh hidupnya tuh seakur itu ya. Seindah itu. Seindah itu ya Padahal belum tentu di pernikahan ya. belakangnya. Iya. Nggak usah jauh-jauh dok. Kita sebagai psikolog dan psikiater selalu dinilai, oh psikolog dan psikiater pernikahan selalu pasti bahagia dong. Nggak ada yang cerai ya? Nggak ada yang Nggak cerai. ada psikolog psikiater yang cerai. Padahal banyak. Padahal kita mereka nggak tahu bahwa ya kita cukup sama gitu ya. Namanya relasi pasti up and down dan pasti ada konflik-konflik yang kita memang mesti sama-sama belajar. Jadi balik lagi medsos itu dampaknya adalah semacam standar tertentu yang secara tidak langsung muncul bagi kita semua gitu. Apalagi sekarang ada medsos yang heboh ya, pembandingnya gimana ya. Dan buat saya ini bukan sebuah aib ya melakukan konseling pernikahan walaupun saya seorang psikiater ya. Benar. Yang jadi masalah kalau seorang psikiater atau psikolog itu kalau konsul pernikahan tuh jadinya gak enak sendiri ya, karena kan kita mesti sama temen ya. Jangan cari kenal dong. Gak nyari yang kenal pun nanti bisa ketemu, oh ini sini udah kenal otomatis gitu. Nah ini makanya banyak nih ke notice ya, perselingkuhan segala macam itu. Nah itu gimana tuh kalau menurut pandangan dari psikolog ini? Oke, kalau misalnya berkaitan dengan perselingkuhan itu tuh seringkali cemas ya? Iya, seringkali diawali dengan ketidakcocokan tentunya ya.
entah dalam hal Dulu komunikasi. pacaran cocok. Iya, kan Dulu pacaran cocok. time kenapa flows sekarang? dok, waktu berlalu. Nah itu masalahnya apa ya? Nah, kalau misalnya dalam perselingkuhan, cemas seringkali menjadi semacam luka yang tertutup sementara, seakan-akan terlihat baik-baik saja. Lalu pada saat sebuah hubungan pernikahan itu ada masalah, cemas itu tuh kayak luka yang meradang kembali, gitu. Jadi menjadi satu dengan konflik si pernikahan sehingga pasangan menjadi tidak nyaman. Nah, pada saat pasangan menjadi tidak nyaman inilah pasangan lainnya cenderung mencari orang lain yang lebih nyaman mungkin notabene daripada pasangannya untuk menjadi sumber kenyamanan lainnya. Jadi walaupun katanya selingkuhannya kalah cakep sama pasangannya. Nggak masalah, yang penting nyaman. Nyaman nomor one. Nyaman nomor satu, Bener. secure. Secure. Jadi masalah dalam perkawinan itu menyebabkan memtrigger atau membuka lagi luka lama yang insecure lama yang dulu belum selesai. Belum Atau selesai. harapan-harapan yang kayak orang nikah tuh seringkali kayak ngebandinginnya kayak di film sama di lagu-lagu romantis ya. Udah menikah kemudian happily ever after. Kemudian waktu dia mau menikah juga mungkin nggak pernah bertanya ya. Biasanya yang saya baca itu ada 3 pertanyaan yang penting ya. Apakah pertama saya tahu dulu nih kebutuhan saya apa. Benar. Lalu tahu kebutuhan pasangan apa, itu yang pertama. Nomor 2, kita mampu nggak memenuhi kebutuhan pasangan itu. Dan pasangan kita mampu nggak memenuhi kebutuhan kita. Dan nomor 3, kita mau nggak pasangan memenuhi kebutuhan pasangan mau nggak memenuhi kebutuhan kita. Nah itu kaitannya tadi sama ansietas ya, yang masih ada kecemasan itu ya, yang dulu belum selesai ya, itu mesti diselesain juga ya, termasuk mengenal diri ya. Sehingga mungkin Sobat Beda ini bisa menjawab, kan ada tuh misalkan di di medsos artis yang katanya, loh kok dia cerai sih, kok dia selingkuh sih, tapi selingkuhannya kalah cantik atau kalah ganteng sama pasangannya sendiri. Atau kalah soleh gitu ya. Atau kalah soleh. Ini kalau bicara soleh beda lagi. Tapi tetap kalah ya. Iya kalah. Ternyata bukan soal kalah yang dilihat orang ya. Bukan. Orang itu selalu paling gampang ngasih komentar ya. Kayak komentator sepak bola. Ya, kayak main di lapangan nggak bisa tapi ngasih komentar paling bisa, paling pintar, paling jago. Ya, jadi itulah yang bisa bikin juga dari kecemasan nanti hubungannya ke sana. Nah, kembali lagi kalau misalkan kecemasan di kalangan anak muda ini, selain soal tadi salah satunya isu kapan nikah itu kan kita belum lama lewat Lebaran atau tiap kali hari raya kita mau ketemu itu kan besok kan ditanyain begitu tuh ya kapan nikah gitu ya kan. Nah, yang lain-lain itu yang banyak tadi kan juga dikatakan kecemasan yang berhubungan dengan eksistensi dirinya tadi ya, kerjaan, kemudian karir gitu ya. Nah itu juga sebetulnya yang dicari anak muda sekarang itu apa sih? Apakah cuan gitu, sehingga mereka katanya banyak yang pindah-pindah kerjaan cepet gitu, naik gaji ya kan? Atau yang penting image-nya bagus gitu loh, gaji kecil nggak apa-apa, yang penting bisa eksis di medsos gitu, atau gimana tuh? Kalau saya melihatnya tuh gini ya, menjadi public figure pun bukan sesuatu yang mudah gitu. Jadi balik lagi kalau misal public figure dilihat sebagai suatu mata pencaharian, kayaknya sih sebenarnya pencitraan itu hanya sekedar untuk sumber cuan gitu. Tapi kalau dari sisi psikologis tentunya bukan sesuatu yang mudah menjadi public figure. Jadi kalau misalnya eksis di medsos, kita perlu lihat dulu apakah memang keperluannya untuk keperluan mata pencarian ya, sebagai public figure memang ada kontrak atau ada pekerjaan yang harus diselesaikan, atau ya memang kebutuhan si orang tersebut untuk kebutuhan cari psikologis. Iya, kebutuhan psikologis, seeking for acceptance dari orang lain gitu ya, gitu ya. Seeking for attention dari orang lain. Iya, diterima apa enggak nih ide-ide saya. Contohnya gini dok, kalau misalnya kita update status gitu ya, semakin banyak yang like, kita semakin merasa diterima, semakin itu nggak boleh ya kayak gitu. Semakin
Ya sebenarnya sah-sah saja kalau need mereka merasa, maksudnya kebutuhan mereka terpenuhi gitu. Masalahnya adalah yang seringkali terjadi terutama pada masalah remaja, ketika nggak ada yang like gitu. Followernya nggak jutaan gitu ya misalnya ya. Ternyata nggak mendapatkan like sejumlah yang diharapkan. Itu tuh langsung nah cemas meningkat, depresi muncul. Mungkin yang perlu di-mention di sini adalah kebutuhan berlebihan untuk diperhatikan, ya, atau apa tadi seeking for attention, seeking for affection itu yang berlebihan ini yang menjadi tanda bahwa ada sebuah kebutuhan insecure dari psikologis yang akan bikin masalah. Benar. Beda dengan yang tadi, memang dia tampil untuk jualan, untuk buat image ini aja, dan dia sadar itu oke lah. Itu oke. Oke, tapi yang ini nih yang terlalu sering minta diperhatikan, ini yang adalah mungkin tanda-tanda masalah Tanda-tanda awal dari permasalahan psikologis. psikologis. Nah jadi yang terakhir Tin, bisa nggak kasih tips kira-kira untuk sobat beda nih, khususnya kaitannya yang masih muda-muda dengan kecemasan di isu-isu kecemasan di usia mudanya ini. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang pernikahan nih. Saya pengen share buat sobat-sobat beda bahwa kalau tadi kita berbicara mengenai kecemasan pada pernikahan, bukan berarti kalau Anda tipikal cemas terus jadi takut nikah gitu ya. Itu perlu hati-hati. Kan komitmen. Iya. Kan dulunya nyambung, sekarang enggak. Tapi itu seringkali disalah-tanggapi oleh beberapa dewasa muda. Jadi, aduh kalau misalnya gue belum selesai cemasnya, jangan married dulu. Enggak, gitu. Masalah cemas adalah masalah pengendalian gitu. Seberapa mampu kita menyelesaikan atau punya skill untuk beradaptasi dengan si cemas itu. Jadi menghandle, betul. Benar. Jadi kalau misalnya sejauh kita bisa mengendalikan, kita tahu kebutuhan diri kita apa. Kalau pada episode sebelumnya kita berbicara mengenai seberapa besar sih kita mengenali diri kita sendiri, ya. Kalau kita sudah mampu itu, sebenarnya pernikahan ibaratnya sebagai sebuah proses lanjut dalam kehidupan kita saja, bukan sesuatu momok yang perlu ditakut-takuti, tidak gitu ya. Jadi berkaitan dengan isu kesehatan mental, itu berkaitan juga dengan kemampuan kita untuk mengendalikan itu seberapa bagus. Jadi kalau misalnya kita mampu, sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau Anda ragu, silakan hubungi profesional. Itu yang pernikahan. Kalau yang pekerjaan dan lain sebagainya? Kalau pekerjaan, karena ini biasanya berkaitan dengan isu-isu pribadi ya, seberapa layak. Nah itu rasanya perlu kita bicarakan secara personal di sesi. Kenapa? Karena yang sering kali terjadi itu berkaitan dengan masa lalu, Dok. Jadi misalnya pada orang tua saya dulu gimana, terus jadi saya merasa seperti apa. Nah itu yang biasanya diselesaikan di sesi konsultasi gitu. Ya jadi memang kita nggak bisa kasih tips one fits for all. Jadi memang mesti tailor-made ya. Benar. Harus dikupas juga ya. Benar. Jadi memang mungkin kita buka ini ya nanti sekolah pengembangan kepribadian yang lebih mendalami diri sendiri, kemudian juga selanjutnya bagaimana relasi kita dengan orang lain ya, seperti itu. Baik, sobat beda, jadi mungkin yang terakhir saya mau tanya kira-kira Tin, langkah preventif nih, jadi langkah untuk pencegahan supaya mereka ini bisa nih siap menghadapi kehidupan di tahap selanjutnya, baik itu pekerjaan maupun tadi langkah selanjutnya menikah, menjadi orang tua, menjadi kekasih pasangan, dan kemudian menjadi orang tua. Apa tuh baiknya kira-kira untuk pencegahan? Yang pertama adalah kita perlu sama-sama tahu ya bedanya cemas yang memang cemas wajar dan cemas yang memang kiblatnya tuh menjadi sebuah disorder ya. Penting diketahui bahwa cemas merupakan hal yang wajar kita alami sehari-hari gitu. Kalau misalnya cemas-cemas yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan itu tidak sampai berdampak pada efektivitas kita sehari-hari, itu sebenarnya masih dalam tahap yang wajar. Perlu kita ketahui juga bahwa cemas merupakan hal yang seringkali dan normal terjadi pada kehidupan manusia. Ya, tapi kalau misalnya cemas itu sudah sampai berlebih, sampai mengganggu hubungan kita dengan orang lain, menghambat kita untuk bekerja lebih maksimal, itu sudah merupakan gejala dini dari cemas yang berpotensi menjadi disorder.
Jadi kalau di kedokteran itu mungkin analoginya seperti pain, rasa sakit. Kalau kita seorang manusia nggak punya rasa sakit, maka bahaya sekali tuh. Kita nggak tahu itu ada ancaman bahaya. Jadi kalau secara psikologis, cemas itu juga suatu pertanda bahwa ada masalah nih. Nah, tetapi kalau cemasnya berlebihan, itu yang jadi problem, jadi masalah. Jadi untuk mencegahnya, kita kenali dulu ini cemas yang memang normal atau cemas yang udah berlebihan. Jadi sehingga kita bisa minta bantuan sedini mungkin ya, seperti itu. Baik Sobat Beda, jadi udah paham ya bagaimana caranya mengenali tentang ansietas di kalangan anak muda, kasus-kasusnya seperti misalnya tadi masalah perkawinan, masalah pekerjaan, eksistensi ya. Mungkin sampai di sini dulu untuk topik kali ini yang kita bahas ya. Next kita ada tema obrolan menarik lagi ya bareng Miss Christina Teja. Oke, we'll be right back. Terima kasih sudah menonton episode Beda kali ini. Nah, untuk Sobat Beda jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan pengetahuan baru bersama saya Dr. Darmawan.